Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kemarin. Kita sudah berhasil membuat input ini, juga ada label ini, bisa menampilkan gitu ya. Nah sekarang ya kita rubah-rubah sedikit ya, kita coba-coba melakukan perubahan-perubahan supaya bisa kita mencoba beberapa teknik-teknik atau metode-metode yang sebelumnya kita belum pelajari. Nah ini di atas ini kita punya variabel nih, tapi di bawahnya belum pakai nih, belum ada. Jadi variabel yang di atas ini variabel global, bisa dipakai di fungsi-fungsi yang lain. Kita hapus saja komen-komennya ya. Jadi nama ini belum bisa digunakan, soalnya memang nggak dipakai ya. Nah kita ganti nih. Jadi ketika input text entered ini bukan merubah nama.text tapi merubah nama. Jadi kalau gini kita ganti, harusnya nama sama dengan gitu ya, seperti ini. Nah teks yang ditampilkan nanti adalah namanya gitu ya. Atau sementara ini kita tidak ya apa, kita coba dulu deh nama gitu ya, kita coba jalan atau enggak. Jadi tidak langsung ditampilkan tapi dimasukkan ke dalam variabel dulu. Itu ya, berhasil ya. Oke, jadi variabel itu bisa diakses di fungsi-fungsi di dalam scriptnya itu ya, karena variabelnya bersifat global itu tadi. Terus kita coba ini biar tampilannya mungkin lebih menarik, kita masukkan beberapa aset. Misalnya saya punya folder, sudah saya masukkan sih. Jadi saya punya folder gambar, saya masukkan ke dalam gambar ini file untuk background, saya nyari di internet lalu saya masukkan di situ. Ini sekarang saya masukkan, mungkin yang pertama ini sebagai backgroundnya, dimasukkan ke dalam situ ya. Nanti jadinya adalah turunan dari project 2 nya. Ini kita bisa besarkan gambarnya. Oke, lalu ini juga besar sekali. Yang ini perlu dikecilkan ya. Misal seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, inputnya tadi hilang, inputnya tidak muncul. Ya. Karena sebenarnya ada tapi tertutup oleh gambar. Nah, salah satu cara yang bisa dipakai ini adalah, ini gambar yang abu-abu ini saya sengaja taruh di dalamnya gambar yang background ini supaya jadi satu. Jadi gambar abu-abu ini menjadi bagian dari PNG tree ini. Ini kita bisa ganti namanya ya. Misalnya ini jadi abu-abu. Yang ini namanya background 1 misalnya.
Ternyata gambar yang di atas ini nggak berubah ya, nggak berubah namanya. Jadi gambar aset yang di sini ini, kalau kita ganti namanya, yang atas ini nggak berubah. Aset yang di dalamnya project ini nggak berubah, di dalamnya scene itu nggak berubah. Ya bisa di ini sih, bisa di muat ulang, jadi kita hapus terus muat ulang gitu, atau kita biarkan sini nggak apa-apa. Ini yang kita ganti namanya. Jadi nggak harus sama nama yang ada di dalam resource dengan yang sudah dipakai di dalam scene itu. Ya gitu ya. Terus biar muncul nih, ini kita rubah offsetnya. Nah, bukan offset, set index ya. Set indexnya kita buat minus, kita turunkan biar bisa buat minus 4 gitu ya. Yang abu-abu minus 3. Oh, enggak bisa. Nanti minus 3 dari backgroundnya, bukan dari itunya tadi ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi tetap ini jadi masalah kalau saya mau ngeklik labelnya, yang kepilih adalah backgroundnya karena lokasinya di depan. Jadi kalau saya mau edit-ngedit, mungkin bagusnya ini kita sembunyikan dulu, baru kita bisa geser-geser. Oke, kita ganti nama ini jadi yang lain, misalnya jadi perintah gitu ya. Sama dengan ini kalau saya ganti label namanya jadi label perintah, mungkin LPL perintah. Di sini akan dolar nama ini nggak ada, sudah nggak ada. Kalau kita coba jalankan, ya ini error ya. Jadi nggak ada, getNode nama ini nggak ditemukan. Ya, apa yang ada ya kita coba cari. Ya tadi harusnya LPL. LPL perintah. Ya, kenapa ya? Sama ini juga. Jadi nggak otomatis ya ketika kita rubah nama dari objek-objeknya, maka recordingnya harus disesuaikan. Berbeda dengan yang ada di construct. Di construct itu kan gampang ya. Udah, kita nyoba hal baru. Misalnya kita buat perintah, lalu di bawahnya ada label lain. Label juga, tapi namanya kita ganti jadi label tampil gitu ya, LPL tampil. Jadi kurang lebih seperti ini. Oh nah, salah ketik. Jadi perintah nanti untuk memberitahukan perintahnya, inputnya apa gitu ya. Yang tampil ini akan
Sembunyikan. Akan menampilkan yang dihasilkan. Oke. Semoga warna abu-abu masih kelihatan ya, putih. Bentar, saya pause sebentar. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Ini ya. Kita tambah sesuatu yang lain lagi. Misalnya kita tambah tombol gitu. Tombol itu apa? Button. Sama, button ini juga punya properti, salah satunya custom fonts sama kayak yang sebelumnya ya. Ini biar bisa kita pakai yang sebelumnya, tinggal dipilih yang sebelumnya. Custom fontnya kita copy, biar ini juga bisa di paste. Di atasnya kita pilih oke gitu. Kurang besar ya, soalnya di zoom ini jadi kurang. Coba kita hilangkan dulu. Oke sih, nggak apa-apa deh. Oke, berikutnya tombolnya kita kasih sinyal biar bisa dijalankan. Ini connect. Tuh, masih ada yang error. Lupa ya. Tadi belum diberhentikan. Berhenti. Oke. LPR perintah harusnya sudah betul ya. Nah, ini kalau buttonnya ditekan ngapain? Bisa nggak kita manggil fungsi ini? Bisa sebenarnya. Kita coba. Cuma new text-nya kita ganti ya. Nggak bisa kan? Harusnya bisa. Masalahnya apa? Kita lihat dulu deh. Nah, kecilkan dulu. Undefined, oh ya benar. Masalahnya di new text-nya. Tadi mau saya rubah memang. New text-nya memang tidak ada ya. Nah, kita ganti dengan
inputnya tadi. Tadi kita punya input namanya input ya. Nanti dollar input dot text tuh. Jadi teks yang ada di dollar input ini yang kita masukkan nanti disimpan ke dalam new text ini gitu. Jadi gitu kita bisa wakili, tadi harus tekan enter, bisa pakai klik. Sekarang ngeklik tombol, kita coba sih. Saya jalankan. Ada errornya? Tidak ada. Oke. Tuliskan nama. Kalau ketekan OK, berubah ya. Harusnya yang berubah bukan di sini ya, tapi di bawah. Yang di label. Berarti ini harusnya bukan LBL perintah, tapi LBL yang lain. Dollar LBL tampil. Harusnya ya. Nah, benar ya. Kurang lebih seperti itu. Ini perintahnya ngapain gitu. Terus berarti kita sudah bisa pakai variabel ya. Kita sekarang nyoba pakai yang lain, yaitu pakai array. Misalnya pertanyaan ya. Kita punya beberapa pertanyaan ditampung di dalam array. Nah, array-nya agak beda dengan yang mungkin dipelajari di PHP. Array-nya di sini pakai kurung kotak atau apa ya? Kurung kotak itu square bracket gitu ya. Jadi yang bukan yang kurung kurawal ya, kurung yang ngotak itu ya. Di situ. Tapi penulisannya sama saja. Kalau di PHP kan ini ada array gitu ya, atau gimana gitu. Di sini tidak usah, langsung di dalamnya ini kita isi. Misalnya pertanyaannya nama tadi ya. Tuliskan nama misalnya pemain gitu ya. Berikutnya mungkin yang perlu ditulis juga mungkin jenis kelamin misalnya, atau gender gitu, atau apa ya yang bagus ya, yang bagus. Bisa apa gender gitu ya. Apalagi umur misalnya, usia. Oke, jadi ada 3 itu maunya nanti berubah-ubah isi dari label perintahnya itu. Mungkin dikecilkan abu-abunya tadi. Kita coba kecilkan deh abu-abunya. Dimensi dimunculkan, ini dipindah gini. Untuk tampilnya di situ. Kita besarkan. Oke, gitu deh. Ini gitu. Oke ya. Mungkin belum sempurna, tidak apa-apa. Ini kok kurang besar. Nah, pause dulu. Pause terus saya tadi. Save dulu save. Yuk lanjut. Sambil ngurusin anak KKN tadi. Ini tadi saya perbesar ya, biar agak lebih rapi kalau hasil di dalamnya. Tadi pertanyaannya sudah kita buat array itu, kita buat jawabannya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini nanti ditampung dalam array juga.
Gitu ya. Nah, tahu atau tidaknya jawabannya sudah terisi atau belum ya dari isi dari array jawaban ini. Kalau array jawabannya ini sudah diisi 1, berarti yang diisi adalah pertanyaan yang ini. Kalau jawabannya ada 2 isinya, ya dijawab pertanyaan 1 dan 2, begitu juga kalau sudah 3. Tapi diingat-ingat array itu mulai dari 0 ya, jadi ini 0, 1, 2 sama dengan ini ya, kalau kita ngambil indeksnya. Tapi kalau dari ininya, dari dari isinya ada berapa ya, countnya ya, dihitung jumlah isi dari array-nya, apakah mulai dari 0? Enggak, seharusnya mulai dari 1. Jadi kalau misalnya cuma seperti ini misalnya yang bawah ini isinya 0 gitu ya, kalau ini isinya 1 gitu ya, kalau ini berarti isinya 3 yang variabel pertanyaan itu. Kita coba aja kita tampilkan di sini, bukan tuliskan nama tapi jumlahnya ya. Isi dari array pertanyaan adalah misalnya ya, biar kita ya, ini yang masalah adalah tanda tambah ini, karena kita menggabungkan string itu pakai tanda tambah, tapi di sini tambah itu juga bisa untuk melakukan penjumlahan ya. Jadi masalahnya sama kayak di JavaScript, cuma kalau di JavaScript lebih aman ya, tahu kapan harus ditambah, kapan menggabungkan string. Kalau di sini mungkin agak membingungkan. Kita coba aja bisa apa enggak. Dot count. Saya coba jalankan ya, bisa nggak kita, kan pertama kali ini sudah ada isinya nih, kita lihat nih muncul berapa isi dari array pertanyaan tersebut. Ternyata error. Expected argument. Salah. Oh, kita nggak pakai ini, kita nggak pakai dotnya, kita tidak pakai atributnya, kita tidak pakai fungsi, tapi kita tidak pakai fungsinya pertanyaan, tapi kita pakai fungsi len gitu ya, untuk mengetahui panjang dari array pertanyaan gitu. Nah, ini yang masalah tadi, string dan in pakai tanda tambah ya, masalah kan ya, memang disitulah terjadi masalah dalam hal menampilkan yang seperti ini. Solusinya gimana ya? Nah, saya lupa solusinya apa. Kita pause dulu, saya cari dulu solusinya. Belum ketemu sih solusinya, tapi kita coba aja melakukan sesuatu, bukan pakai tambah. Ini kita tulis lagi, bukan dot text tapi dot append gitu. Ada nggak? Kita hapus dulu. Oh, append nggak ada. Coba dot text dot, nggak ada juga. Pakai apa ya? Nambahin tulisan. Minta
Aduh, 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 aduh. Apa perintahnya append kalau di dalam sini ya? Kok nggak ada ya? Nyari dulu.